Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat subuh Masjid Nazirul Iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita belajar bersama-sama mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan pada subuh pagi hari ini kita akan membahas hadis yang ke-274. Ini hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Imam Bukhari membawakan hadis ini sanadnya sampai tersambung kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Annaha qalat, beliau berkata, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni tara aisarahuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dihadapkan dengan dua pilihan, maka beliau akan memilih yang paling mudah. Malam yakun isman, selama pilihan itu tidak ada unsur dosanya. Fa idza kana isman kana amadan nas minhu. Apabila dalam pilihan itu terkandung unsur dosanya, maka Rasulullah adalah orang yang paling jauh dari dosa itu, akan meninggalkan dengan sejauh-jauhnya dari perbuatan dosa itu. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salah satunya, beliau tidak pernah membalas jika ada orang yang berlaku buruk kepadanya. Illa antun tahaka hurmatullahi ta'ala, kecuali jika yang dilanggar itu adalah kehormatan agama, kehormatan Allah. Fayantaqimu lillahi azza wa jalla biha, maka Rasulullah pasti akan membalas perbuatan itu karena Allah. Baik Bapak Ibu, itu bunyi hadis yang akan menjadi pembahasan kita pada subuh pagi hari ini. Di dalam hadis itu pengakuan Ibunda Aisyah, beliau menyebutkan ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Di antara potret Nabi itu Bapak Ibu disebutkan oleh Ibunda Aisyah, kalau Nabi dihadap-hadapkan dengan dua pilihan, antara milih yang satu dengan milih yang lainnya, milih A atau milih B, maka apa pilihan Nabi? Nabi pasti akan mencari pilihan, memilih yang paling mudah, memilih yang paling gampang. Jadi Nabi tidak mau yang ribet, tidak mau yang susah, tidak mau yang sulit, apalagi menyulitkan. Nabi pasti memilih yang paling gampang, yang paling mudah. Kenapa demikian? Nah, ini alasannya, kata ulama. Alasannya karena hakikat dari ajaran agama kita, agama Islam, itu dibangun di atas kemudahan. Itu jawabannya, Pak. Jawabannya adalah karena syariat ajaran agama kita ini hakikatnya dibangun di atas kemudahan. Jadi agama tidak ingin membuat pemeluknya menjadi susah, tidak ingin menyusahkan. Ada banyak dalil yang menunjukkan itu. Di antaranya bisa kita temukan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah kata di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, sesungguhnya Allah akan selalu menginginkan kemudahan buat hamba-hambanya. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak kepengen membuat hambanya menjadi susah. Nah, itu dari Al-Quran. Dari hadis bisa kita temukan juga dalil di mana Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya, Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama, kata Nabi, dibangun di atas kemudahan. Nah, ini bukti betapa ajaran agama kita
itu selalu dibangun di atas kemudahan, baik dalam Al-Quran maupun hadis bisa dalilnya. Mana contohnya? Kalau agama, syariat agama kita dibangun di atas kemudahan. Di antaranya Pak, misalnya kita sedang lagi bersafar, lagi melakukan perjalanan jauh, status kita sebagai musafir. Tentu sebagai musafir ada banyak sekali hambatan, kesulitan yang kita temukan saat kita bersafar. Tetapi di sisi lain perintah agama tetap melekat, selalu ada pada diri kita, dan kita harus menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Nah, pada kondisi seperti itu ada pilihan Pak. Nih sebentar lagi kita mau puasa misalnya Pak, puasa Ramadan. Tidak lama lagi kan Pak ya, tinggal berapa hari lagi? 5 hari ya, ya kurang lebih 5 hari. Rabu itulah puasa, ini Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah, Rabu kalau tidak salah, kalau tidak meleset itu sudah puasa. Nah, nanti di bulan puasa kita wajib puasa Ramadan. Tetapi nanti mungkin saja dalam kondisi tertentu kita di bulan Ramadan yang dimana kita wajib puasa, di satu sisi kita sedang musafir, sedang dalam perjalanan yang jauh. Maka pilihannya apa Pak? Tetap berpuasa atau tidak berpuasa di saat kita musafir? Apa pilihannya? Kalau dihadapkan dua pilihan itu, maka yang paling gampang apa? Yang paling memudahkan kita apa? Tidak puasa. Kita lagi musafir Pak. Di satu sisi kitanya sedang berada di bulan Ramadan, dan puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Tapi kita sekarang sedang musafir, maka berada dalam pilihan ini Pak. Tetap kita puasa Ramadan karena berada di bulan Ramadan, atau kita tidak berpuasa dengan alasan sekarang sedang musafir. Nah, berarti berada dalam pilihan ini Pak. Nah, kalau dihadapkan pada pilihan seperti ini, maka lihat mana yang paling gampang buat kita, yang tidak menyusahkan buat kita. Berdasarkan hadis Nabi tadi, maka pilihan yang paling gampang yang harus dipilih apa? Tidak berpuasa. Tapi tetap nanti wajib kodok di waktu yang lain, di bulan yang akan datang. Nah, ini berapa agama memberikan solusi, jalan keluar untuk memudahkan kita. Boleh kita tidak berpuasa. Karena itulah bapak-bapak, ibu-ibu, ada hadis Nabi yang berbunyi, kata Nabi, innallaha yuhibbu an tu'ti rukhsahu kama yakrahu an tu'ti maksiyatahu. Di dalam hadis Nabi menyebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat suka dengan hambanya yang mau memanfaatkan rukhsah, yang mau memanfaatkan dispensasi, yang mau memanfaatkan pengecualian, keringanan yang diberikan oleh Allah. Nih bulan Ramadan kita suruh puasa, iya, tapi kitanya sedang musafir. Pilihannya apa? Allah memberikan keringanan, boleh tidak berpuasa sedang musafir. Nah, kalau kita ngambil itu tidak berpuasa, maka berdasarkan hadis Allah senang betul lihat hambanya yang mau mengambil rukhsah itu, yang mau mengambil keringanan itu. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya punya pengalaman pribadi Pak. Sekitar 1 tahun yang lalu pernah ke Palembang sekeluarga. Ada hajatan keluarga di Palembang. Sesampai di Sekayu, masuk waktu sholat zuhur. Sholat Pak, sholat kita. Tapi waktu itu saya memilih untuk tidak menjamakkan sholat, juga tidak mengkosorkan sholat. Dah sholat zuhur pada waktunya, lagi asar pada waktunya juga. Itu yang saya pilih waktu itu Pak. Kenapa saya nggak menjamakkan sholat? Padahal peluangnya ada, keringanannya ada, disediakan, karena status kita musafir. Nah, waktu itu pakai matematika dewe Pak.
Dulu memang saya kalau lagi musafir cenderung selalu memanfaatkan. Kalau lagi musafir cenderung selalu memanfaatkan qasar salat, jamak salat. Dengan alasan karena kita numpang uang, naik travel. Sehingga sulit diprediksi mobil yang kita tumpangi ini bakal berhenti tidak waktu sholat. Ya sudah, mumpung pas waktu sholat dia dijamak di qasar. Karena kita numpang orang. Itu alasannya, sehingga kita menganggap sulit kalau nak sholat pada waktunya masing-masing. Nah, pada saat itu saya pergi ke Palembang bersama keluarga. Saya tidak mau menjamaknya dan tidak mau juga mengqasarnya, mau sholat pada waktunya masing-masing, ya zuhur, asar. Ngapa tidak diambil, tidak dimanfaatkan? Tadi Pak, pakai matematika dewe, gampang. Kita kan naik kendaraan pacak ngatur dewek kapan baik kita berhenti pacak, itu Pak ya, karena kita bawa kendaraan dewek. Alasan kita tadi, ya sudah, itu yang terjadi Pak. Qadarullah, saya mendapat peringatan langsung dari Allah Pak. Setelah berjalan meninggalkan Sekayu menuju Palembang, sepanjang jalan sulit betul kita mau berhenti. Sebab mobil beriringan tuh ngerayap Pak. Kita belok dikit, uang belakang terganggu. Padahal banyak masjid kita temukan di pinggir jalan. Baru ada peluang, itu pun alhamdulillah qadarullah ada peluangnya Pak. Dikit lagi nak maghrib baru pacak. Kita belok untuk sholat asar. Selesai sholat asar baru salam, azan maghrib berkumandang. Nah ini Pak. Jadi Bapak Ibu, agama itu tidak mau menyusahkan kita Pak. Tidak mau agama itu menyusahkan kita. Kalau memang ada rukhsahnya yang disediakan oleh Allah, ada keringanan yang disediakan oleh Allah, manfaatkan Pak. Manfaatkan. Dan itu karena kita memang ada uzur di situ. Seperti kasus yang kami alami begitu. Baik Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, itu bukti nyata betapa agama itu selalu memberikan pilihan yang terbaik buat hambanya, buat umatnya. Jadi kalau ada pilihan yang mudah, ambil kemudahan itu Pak. Dan agama selalu banyak sekali contoh yang menunjukkan betapa agama selalu memberikan kemudahan. Wudhu misalnya Pak, kita mau sholat tidak baca, tidak harus wudhu, wajib. Syarat sahnya sholat kita harus suci dari hadas. Di antaranya cara mensucikan diri berwudu. Ternyata dalam kondisi tertentu kitanya tidak bisa berwudu. Nah, agama tetap memberikan solusi. Pilihan kemudahan apa? Disuruh apa Pak? Bertayamum. Sudah tayamumnya dikasih solusi mudah, pelaksanaan tayamumnya juga mudah Pak. Coba lihat. Wudu berapa yang harus dibasuh Pak? Yang wajib dibasuh. Muka, tangan, kepala, kaki. Yang wajib Pak, yang wajib. Muka, kepala, muka, tangan, kepala, kaki. Yang wajib ya. 4. Giliran tayamum berapa yang dibasuh Pak? Yang diusap? Cuma 2 baik. Itu pun cuma sekali, tidak boleh tidak usah nak 2-3 kali. Usap muka sekali, ya, usap tangan sekali. Deh. Jadi agama selalu memberikan kemudahan. Salat wajib. Ternyata tidak pacak berdiri. Boleh uji agama sambil duduk. Tidak pacak juga duduk. Dikasih lagi keringanan oleh agama. Boleh sambil berbaring. Selalu ada kemudahan yang dihadirkan oleh agama. Maka kata Nabi, pilih yang termudah kalau memang ada pilihan kita untuk melakukan yang mudah itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, jadi pelajaran buat kita, sesungguhnya syariat agama hadir buat kita ini sebagai pemeluknya selalu memberikan kemudahan, tidak untuk menyusahkan. Nah, karena itu kata ulama, Bapak Ibu, kalau kita dihadapkan dengan pilihan untuk memilih mana yang lebih mudah, maka kata ulama, ambil kemudahan itu. Alasannya apa? 2. Pertama, karena kita mencontohkan Nabi. Dan Nabi selalu memberikan contoh yang terbaik
kalau dihadapkan dengan dua pilihan, maka Nabi memilih yang mudah. Yang kedua, pelajarannya, alasannya kata ulama, dengan kita mengambil keringanan itu berarti kita butuh sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan kalau kita ini butuh dengan Allah. Ambil rukhsah itu, Pak. Ambil keringanan yang disediakan oleh agama itu. Karena kita memang butuh keringanan, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah. Berikutnya Bapak Ibu, kapan Nabi harus memilih yang mudah tadi, Pak? Nah, ada catatannya rupanya, Pak. Malam yakun isman, selagi pilihan itu tidak ada unsur dosa. Jadi Nabi memilih yang gampang itu bukan karena bermalas-malasan ibadah atau karena di situ ada unsur dosanya. Selagi pilihan itu tidak ada unsur dosanya, maka Nabi akan meninggalkan perbuatan itu, dan Nabi adalah orang yang paling menjauhkan diri dari perbuatan dosa itu. Misal, pilihannya Pak, pagi ini sholat subuh atau tidak sholat subuh. Pilihannya, kita disuruh, ayo dihadapkan dua pilihan pagi ini, sholat subuh atau tidak sholat subuh. Yang mana yang dipilih? Kalau nak gampang, tidak usah sholat, nak milih yang gampang. Kenapa? Karena kalau sholat berat, lawan ngantuknya, ya Pak, lawan dinginnya, lawan malasnya, berat. Nak sholat itu berat. Nak gampangnya apa? Tidak usah sholat. Tapi kalau milih tidak sholat, itu dosa. Nah, Nabi berlepas diri, tidak akan pernah mau memilih pilihan yang kalau pilihan itu ada unsur dosanya. Nah, gitu Pak. Jadi Nabi tetap ada batasannya, ada rambu-rambunya. Memilih yang gampang itu bukan karena menghindari perintah agama. Nabi tetap saja memilih sesuatu selagi pilihan itu tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur maksiat. Maka pelajaran berharga buat kita apa Pak? Tidak boleh ada kata kompromi dengan perkara yang berbau dosa. Nah, ini poinnya. Tidak boleh ada kata kompromi jika sesuatu itu mengandung unsur dosanya. Tidak boleh kesulitan atau kesusahan dijadikan pembenaran untuk beralih melakukan yang lebih mudah, walaupun yang mudah itu ada unsur dosanya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya pengakuan Ibunda Aisyah ini menunjukkan akhlaknya Nabi yang mulia. Apa kata Ibunda Aisyah? Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi. Rasulullah di antara akhlak mulianya, beliau adalah orang yang tidak pernah membalas keburukan orang lain terhadap dirinya kalau menyangkut pribadinya. Nah, itu Rasul Pak. Rasulullah tidak akan mau membalas keburukan orang lain kalau itu menyangkut pribadinya. Kalau dia dizolimi, kalau dia disakiti, maka baginda Nabi tidak akan mau membalas keburukan orang itu. Pertanyaannya Pak, apakah Nabi pernah disakiti? Apakah Nabi pernah dizolimi? Jawabnya bertubi-tubi Pak. Dengan cara apa Nabi dizolimi? Lisankah atau tindakan? Dua-duanya Pak. Baik secara lisan maupun perbuatan, Nabi sudah kenyang dizolimi dan disakiti dengan dua cara itu. Kenyang Nabi Pak. Lisan misalnya Pak, secara lisan. Jadi Nabi pernah bersamaan dengan istrinya tercinta Ibunda Aisyah. Tiba-tiba berpapasan ada sekelompok orang Yahudi. Berpapasan dengan Nabi Pak, dan Nabi bersama dengan Nabi itu ada istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba orang sekelompok Yahudi ini Pak yang berpapasan
mengeluarkan ucapan dengan ucapan seperti nada salam. Kalau kita mengucapkan salam bunyinya macam mana Pak? Assalamu alaikum. Apa artinya? Selamat untukmu. Semoga keselamatan selalu menyertaimu. Nah, itu makna assalamualaikum. Semoga keselamatan selalu menyertaimu. Bunyinya assalamu alaikum. Nah, orang Yahudi Pak, lagi bertemu dengan Nabi, ucapannya diplesetin Pak. Yang tadinya assalamualaikum dibunyikan dengan apa? Assalamu alaikum. Apa yang hilang? Hah? Assalamu alaikum. Apa yang hilang? Lam. Apa artinya Pak? Assalamu alaikum, mampus engkau wahai Muhammad, matilah kencang-kencang. Itu Pak. Wih, sakit Pak. Makanya baca Arab, baca bahasa Arab itu terutama Al-Quran, jangan yang ada yang hilang Pak. Ini contoh, assalamu alaikum, semoga engkau selalu dalam keselamatan. Dihilangkan lam, habis bahasa itu Pak. Assalamu alaikum, mampus engkau. Nah, itu marahnya. Ibunda Aisyah berada di samping Nabi, tidak sanggup Pak nahan kata-kata itu. Maka yang keluar dari Ibunda Aisyah Pak, bal alaikumussalam wal la'nah. Kamulah yang mampus dan kamulah yang mendapatkan laknat. Dijawab oleh Ibunda Aisyah. Tapi Nabi waktu itu apa Pak? Malah negor Ibunda Aisyah. Aisyah, istriku, tidak usah dibalas, biar kebaik. Tuh akhlak Nabi luar biasa Pak. Ini lisan. Jadi Nabi pernah juga disakiti, kenyang Nabi disakiti, dizolimi secara lisan. Perbuatan apa pernah Nabi diperlakukan secara tindakan dengan cara zolim? Oh sering juga Pak, kenyang. Nabi dilempari waktu di mana Pak? Hijrah ke Thaif berdarah-darah, sampai malaikat penjaga gunung nawar ke diri, nak ngapu ke Nabi, tinggal kata ke baik iyo, dah bukit itu kelempari untuk nimbun penduduk yang ada di Thaif. Jangan uji Nabi. Bahkan yang pernah Pak terparah apa? Paling ekstrim, Nabi pernah diracuni oleh wanita Yahudi dengan cara yang sangat keji Pak. Pura-pura menghidangkan hidangan yang bagus, yaitu berupa kambing, dan itu kesukaan Nabi. Ternyata kambing itu sudah diracuni. Bagian paha depan sudah diracuni. Sudah dikunyah oleh Nabi daging itu Pak. Tiba-tiba kambing yang dimakan Nabi itu berbunyi. Nah, ini mukjizat Nabi juga. Ya Rasulullah, inni masmum. Wahai Rasul, aku sudah diracuni, kata si kambing yang sudah dimakan. Nah, Nabi masih sempat ngunyah waktu itu Pak. Maka banyak air liur Nabi yang nempel bekas racun. Tapi karena Nabi sudah diingatkan oleh kambing yang dikunyah tadi bahwa dia diracun, maka daging itu kemudian ditumpahkan oleh Nabi, dikeluarkan oleh Nabi, sehingga tidak sampai masuk. Cuma apa? Air liur Nabi masih ada yang tersisa, yang kena racun tadi. Maka sejak peristiwa itu sampai Nabi meninggal dunia, selalu ada kendala dengan suara Nabi. Tenggorokannya selalu sakit. Maka kata ulama, di antara penyebab kematian Nabi adalah bekas sisa racun orang wanita Yahudi yang meracuni Nabi. Apa Nabi balas? Enggak. Nabi tidak balas waktu itu. Baik, ini bagian dari akhlak mulia dari Nabi. Kalau menyangkut pribadi, Nabi tidak balas. Biarlah orang menyakitinya, biarlah orang yang menyakitinya, Nabi tidak balas. Kalau itu menyangkut pribadi. Nah, mungkin kita tidak sampai di situ Pak ya. Kita belum sampai sebagusnya akhlak mulia Nabi. Nah, poin terakhirnya apa Pak? Nah, jangan berhenti di situ Pak. Lihat berikutnya. Nabi kapan mau balas? Illa antun tahaka hurmatullahi ta'ala fayantaqimu lillahi azza wa jalla biha. Nah, kalau sudah urusan kehormatan agama, kehormatan Allah, urusan agama, nah Nabi tidak akan toleransi.
terdepan Nabi akan membela ajaran agama, terdepan Nabi akan membela kehormatan agama. Dia akan balas itu. Maka kalau ada orang mencuri, berlaku hukum, ditegakkan hukum. Kenapa? Karena yang dilanggar adalah agama, bukan pribadi Nabi. Ada yang zina, ditegakkan hukum pada saat itu. Ya Pak ya? Ada yang mencuri, ada yang berzina, ditegakkan hukum. Kenapa? Karena yang dilanggar adalah urusan agama, maka Nabi terdepan. Maka pelajaran buat kita hari ini Pak, keliru kalau kita ngotot betul hari ini, giliran tokoh agama, tokoh dia, panutan dia, bela mati-matian, tapi giliran agama dicaci, giliran Al-Quran dihina, tidak kati suara. Nah ini kebalik. Giliran tokoh tertentu dari golongannya, dari ormasnya, kita mati-matian membela, tapi giliran agama yang dihina, kitanya diam. Sebaliknya mestinya apa Pak? Kalau sudah menyangkut prinsip agama, Nabi dihina, Al-Quran dihina, Allah dihina, maka kita harus menjadi orang yang terdepan untuk ikut serta membela kemurnian agama kita, agama Islam seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marhaban ya Ramadan, kita ucapkan selamat kehadiran bulan suci Ramadan. Berdoa kita kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan.